Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, dalam kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan hasil proposal terkait kesetaraan gender dengan hubungannya dengan kesenjangan upah dan jenjang karir pekerja perempuan yang dibimbing oleh Bapak Dr. Rahmat Peter. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Widi Mufanto, mahasiswa aktif di BINUS University Online dengan program studi Industrial Engineering. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas beberapa poin, diantaranya bagaimana proyek ini dilakukan, latar belakang masalah apa yang menjadi pokok bahasan, apa rumusan masalahnya, apa hasil temuannya, dan apa solusi dan refleksi pribadi yang saya berikan. Yang pertama, tujuan proyek ini dilakukan adalah untuk menganalisis dampak stereotip gender di dunia kerja dan merancang solusi berbasis Pancasila. Metode yang saya lakukan yaitu observasi, wawancara, FGD, dan dengan pekerja perempuan. Harapannya, melalui proyek ini dapat mendorong kesetaraan gender melalui nilai-nilai Pancasila. Mengapa isu ini penting? Data BPS 2024 menunjukkan ketimpangan yang sangat nyata. Partisipasi perempuan di angkatan kerja hanya 56%, sementara laki-laki mencapai 84%. Lebih miris lagi, upah per jam perempuan 20% lebih rendah dibanding laki-laki. Ini dipicu oleh budaya menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, norma adat yang membatasi peran perempuan, hingga representasi media yang bias. Dampaknya, potensi perempuan tidak tergali maksimal dan ekonomi Indonesia kehilangan kontribusi signifikan. Lalu, pertanyaan apa saja yang ingin saya jawab melalui proyek ini? Kami merumuskan 3 pertanyaan kunci. Yang pertama, apa akar penyebab stereotip gender di dunia kerja? Yang kedua, bagaimana dampaknya bagi pekerja perempuan dan masyarakat? Yang ketiga, solusi Pancasila apa yang bisa diimplementasikan untuk mengatasi ini? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi panduan kami selama penelitian. Berikut fakta yang kami temukan. Pertama, perempuan sering dianggap tidak cukup kompeten untuk posisi manajerial, meski kualifikasinya memadai. Yang kedua, upah mereka lebih rendah meski beban kerja sama. Salah satu narasumber kami bercerita, saya tahu rekan pria di posisi sama digaji lebih tinggi, tapi saya takut untuk menuntut. Yang ketiga, hampir semua responden mengaku tidak pernah dapat pelatihan negosiasi upah atau pengembangan karir. Yang terakhir, lingkungan kerja masih dirasa kurang nyaman bagi perempuan, terutama di industri yang didominasi laki-laki. Lalu, bagaimana kami mengusulkan solusinya? Berdasarkan nilai Pancasila, terutama sila kelima tentang keadilan sosial, kami merancang 3 solusi. Yang pertama, pelatihan kesetaraan gender, workshop untuk pekerja perempuan dan HRD tentang negosiasi upah dan kepemimpinan. Yang kedua, kebijakan inklusif. Perusahaan perlu menetapkan standar upah dan promosi yang transparan, serta audit gender rutin. Yang ketiga, kampanye sosial. Kolaborasi dengan komunitas dan media untuk mengubah persepsi masyarakat tentang peran perempuan. Contoh konkretnya, di PT X yang kami teliti sudah mulai menerapkan equal pay audit dan hasilnya cukup positif. Refleksi pribadi saya sendiri, kesetaraan bukan hanya soal kebijakan, tapi juga mengubah pola pikir individu. Intinya, saya sepakat perubahan harus dimulai dari diri sendiri dan didukung oleh semua pihak. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa stereotip gender masih menjadi tantangan besar, tetapi solusinya ada di tangan kita semua. Perusahaan perlu lebih transparan, masyarakat harus lebih kritis, dan pemerintah wajib memperkuat regulasi. Kami berharap temuan ini bisa menginspirasi audiens untuk turut mendorong kesetaraan, dimulai dari lingkungan terdekat. Terakhir, saya menekankan, keadilan sosial bukan hanya tentang membagi rata,
tapi memastikan setiap orang punya tempat yang sama untuk berlari. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya terbuka untuk diskusi atau pertanyaan. Mari bersama wujudkan dunia kerja yang adil dan inklusif. Salam.